Hai semuanya, selamat datang di channel Beehive Flavor. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan motion grafik saya yang bertemakan apakah flu burung menyebabkan kematian. Untuk proyek MBRP saya menemukan referensi dari jurnal yang dibuat oleh Universitas Airlangga dengan judul Mengenal Flu Burung dan Bagaimana Kita Menyikapinya. Saya membaca jurnal tersebut dengan metode SQ3R yaitu Survey, Question, Read, Recite, Review. Tahap pertama yang saya lakukan adalah survei, yaitu mencari referensi dari jurnal tersebut. Di sini judul jurnalnya yaitu Mengenal Flu Burung dan Bagaimana Kita Menyikapinya, yang ditulis oleh Riri Yudastuti dan Sudarmaji dari Jurnal Kesehatan Lingkungan. Setelah itu, saya mencari pertanyaan inti dari topik yang akan saya mau bahas atau yang bisa disebut dengan question. Pada motion grafik saya, pertanyaan inti dari jurnal tersebut adalah apakah flu burung menyebabkan kematian? Dari pertanyaan tersebut, saya dapat mencari jawabannya dengan cara membaca keseluruhan jurnalnya yang bisa disebut dengan read. Jawaban yang saya cari dapat ditemukan pada halaman 184, yang dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak kurang dari 108 orang terjangkit virus flu burung, dan tidak kurang dari 56 orang diantaranya meninggal dunia. Lalu, di tahap recite, saya membaca ulang jawaban-jawaban yang telah saya temukan setelah melakukan tahapan read. Dan pada tahapan terakhir, yaitu review, saya meninjau kembali informasi yang saya peroleh untuk memastikan kalau informasi yang saya ambil ternyata sudah cukup lengkap. Setelah memastikan kelengkapannya, saya lanjut ke tahapan mengemas informasi tersebut untuk dijadikan proyek mesin grafik saya. Di tahap ini, saya menggunakan metode 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Pada tahap what, inti pertanyaan saya yang mengenai apakah flu burung menyebabkan kematian, dan jawabannya ada di sini. Avian influenza atau flu burung tipe H5N1 atau H9N2, zoonosis berat yang dapat menginfeksi manusia yang berpotensi fatal yang bisa saja menyebabkan manusia meninggal. Dan di tahap Bu, siapa yang dapat terjangkit oleh flu burung, yaitu unggas sebagai inang utamanya, dan yang terdampak adalah manusia, terutama peternak dan anak-anak di bawah 12 tahun. Dan di tahap where, yaitu di mana terjadinya tempat penularan virus flu burung itu yang terjadi di sekitar daerah peternakan dan pasar unggas yang menjadi pusat risiko. Selanjutnya pada tahap when adalah pada saat kapan virus ini pertama ditemukannya dan terjadi di Indonesia, yaitu pertama ditemukan 1997 di Hong Kong, terus mewabah di Asia sejak 2004. Kemudian kasus pendeteksian pertama di Indonesia pada 19 September 2005. Dan pada tahap Y atau mengapa terjadinya virus ini, yaitu karena zoonosis terjadi karena kontak erat dengan unggas yang terinfeksi atau mutasi genetik yang memungkinkan virus melintas antara spesies. Dan pada tahap terakhir, yaitu how, adalah bagaimana cara penularannya dan cara pencegahannya. Cara penularannya adalah transmisi unggas-unggas dengan cara berkontak langsung dengan lendir, feses, alat, atau udara. Dan untuk cara pencegahannya, kita dapat menjaga kebersihan, APD, desinfeksi, karantina, vaksin unggas, penggunaan oseltamivir, dan edukasi dan monitoring. Dan pada tahap storyboard, untuk pembuatan motion grafik saya, dan tahap ini juga saya mengumpulkan aset-aset dan juga sound effect yang menggunakan kata kunci. Untuk menemukan aset-aset visual, kita dapat mengambilnya dari website-website seperti Unsplash, Flickr, Pixabay, Pixel. Untuk aset audio, kita dapat mencari di Freesound dan Pixabay. Untuk pemilihannya, saya memilih aset audio yang sesuai atau yang cocok dengan timing dari apa yang ditampilkan video motion grafik saya. Setelah semua aset-aset kita sudah terkumpul, kita dapat mengolahnya di software berbayar yaitu di After Effects, Adobe Premiere Pro, dan untuk software gratis kalian dapat menggunakan DaVinci Resolve. Dan untuk mempermudah dalam pembuatan motion grafik, kita bisa memakai plugin-plugin seperti Host dan Luke Angela. Selain itu, untuk menambahkan subtitle gratis, kita dapat menggunakan aplikasi seperti Subtitle Edit, CapCut, dan Spring yang dapat mempermudah kita dalam pembuat subtitle. Jadi sekian dari penjelasan saya seputar perencanaan dalam pembuatan video motion grafik pendek saya. Semoga video ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe. Apakah penyakit flu burung dapat menyebabkan kematian pada manusia? Penyakit flu burung adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit zoonosa yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui virus. Hingga saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus belum ditemukan obatnya. Hal itu hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi.
Cara penularan flu burung terjadi apabila ada kontak dengan sumber penularan virus seperti unggas yang sakit atau udara yang terkontaminasi feses unggas penderita virus. Untuk penanganan flu burung, unggas yang berada dalam satu kandang dan di sekitarnya harus cepatnya dimusnahkan untuk memutuskan rantai penularan. Bangkai unggas yang dimasukkan ke dalam lubang sedalam 2 meter dibakar lalu dikubur. Biar tidak dikena virus, mari bersama-sama kita cegah flu burung. Jangan lupa di subscribe.